ketika dia masuk ke nyeri berat harus dikonsulkan karena beberapa obat kan tidak dijual bebas. Jadi kayak apakah perlu morfin, pasien-pasien yang kanker kan nyerinya tuh nyeri hebat. Jadi perlu obat yang diresepkan. Sebenarnya tadi ada yang bertanya sih ya soal kasus di grup, tapi kebetulan yang konsultasi ini belum datang gitu ya, jadi kita bingung juga nih ya. Oke. Tentang apa tuh, Bu? Tentang luka DM gitu ya. Sebenarnya udah dilakukan perawatan dari tanggal 11 Juli ya. Terus kemudian sampai dengan terakhir foto terakhir, dokumentasi terakhir itu tanggal 27 Agustus gitu. Apa yang ingin dikonsultasikan sebenarnya belum tahu bagian mananya yang mau dikonsultasikan gitu ya. Cuma di sini ada beberapa keluhan yang dirasakan sama pasien, contohnya sakit dan nyeri gitu di bagian telapak kaki. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu case trigger gitu ya, Bu ya, ketika kita dihadapi dengan kasus seperti ini. Sebenarnya kalau dari segi respon perawat luka itu baiknya seperti apa gitu. Terus kemudian kayak dressingnya sebenarnya harus pakai yang apa sih gitu ya, supaya nanti proses penyembuhannya lukanya lebih cepat gitu. Sebentar, saya share screen. Saya coba bareng sama tim Ya, klinik ya. Mbak Rifa, coba masuk ke Medcovasin Academy. Ini mereka lagi rame diskusi tentang masalah nyeri. Jadi kalau misalnya ngerjain pasien diabetes, terus kemudian ada nyeri, kita nggak usah terlalu ngotot untuk nggak ngatasi nyerinya, karena sakit loh ya, beneran sakit dia. Nggak bohong gitu loh sakitnya ya, Bapak Ibu ya. Di kita untuk kasus-kasus pasien dengan nyeri itu sudah kolaborasi ya. Yang mana, Pak? Oke, sudah dikirim ke Bu Evi juga. Bu Evi boleh kasih tahu ininya apa namanya, cara konsulnya ya. Siap. Nanti kemudian Mbak Rifa itu akan bantu bagaimana cara kita diskusi dengan Dr. Hendy ya. Kita dengan Dr. Hendy ya. Kemarin juga salah satu pembicara. Nah, besok itu rencana juga kita ada tentang perawatan luka diabetes tuh di kegiatan Solusi Medical Event kalau kawan-kawan ada yang mau ikut. Kalau yang tadi tuh sampai venous ulcer luar biasa tuh. Mudah-mudahan Medcovasin juga apa namanya ikut terus mendukung kegiatan KIS ya. Bapak Ibu kalau mau beresin KIS untuk prevention kasus-kasus diabetes juga itu ngeri juga kalau misalnya nggak tertangani dengan baik kan. Banyak sekali ya Bu ya tadi yang join ya di Venus. Ya, dan kita tadi tuh sempat dikasih formnya juga nih kalau nanti kawan-kawan mau ya, dikasih formnya sama pimpinannya kan Mas Hairul Bahri ya. Jadi nanti beliau yang akan memandu supaya program KIS bisa berjalan di tempat praktek Bapak Ibu. Dan jangan lupa tuh itu juga didukung oleh Medcovasin ya. Jadi programnya saling mendukung ya. Ya, oke. Ini sudah terlihat ya, semoga. Oke, nah itu dia konsultasi. Ya, betul. Ibu aku di jam. Aku lagi Nah, di sini udah ada Mbak Rifa kayaknya ya. Mbak Rifa itu perawat senior yang ada di Wocare gitu ya, sehingga memang hari-hari adalah bertemu dengan pasien yang seperti ini gitu. Nah, biasanya pasien-pasien yang datang ke Wocare itu sudah melewati perjalanan journey yang begitu panjang kesana kemari, pindah rumah sakit, pindah instansi gitu ya, sehingga si datang ke Wocare tuh biasanya dalam kondisi yang memang sudah cukup kompleks gitu ya, sehingga memang perawat-perawat di Wocare itu terbiasa sekali gitu ya untuk bisa untuk selalu menangani kasus-kasus yang cukup kompleks seperti ini.
Nah, mungkin dari Mbak Rifa sendiri, kita mungkin mengaitkan gitu ya sama kasus yang tadi dikonsultasikan di dalam grup pelayanan konsultasi dari Mbak Aisyah. Salah satu keluhan yang dirasakan sama pasien itu adalah sakit dan nyeri di telapak kakinya gitu. Kalau misalnya respon dari tim Walker gitu ya, bagaimana sih ketika kalau misalnya ketemu pasien yang ada keluhan, padahal katanya diabetes gitu, neuropati, tapi kok mengalami nyeri pada kakinya? Bu Evi, Siap. ini konsulannya yang benar yang saya kirim. Ini konsulan Oh, yang satu berikutnya. lagi. Oke, Ya. sip. Wah, ini udah mulai banyak yang join ya. Karena kasusnya hari ini lumayan kompleks banget nih. Sebentar saya download dulu. Nah, semoga sudah terlihat ya, Mbak Rifa dan Bapak Ibu semuanya. Sudah. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya, ini kita tujuannya untuk edukasi gitu ya, sehingga segala bentuk privasi dari pasien, mohon Bapak Ibu semuanya juga bisa untuk menjaga dengan baik. Besar harapan saya sebetulnya. Ya, jadi tadi ini ya, kenapa pasien diabetes terasa nyeri di kaki dan terus-terusan gitu ya, Mbak Evi Iya. ya? Ya, jadi kan kita merawat itu untuk kualitas hidup pasien ya, salah satunya adalah penanganan nyeri. Kalau nyeri kan kualitas hidup pasien berkurang. Jadi nggak boleh diabaikan, justru itu keluhan utama itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, pasiennya ini contohnya mengeluh nyeri skala 9 dari 10. Nyerinya tuh rasanya seperti kesetrum di kaki kanan dan kiri. Rasanya hilang timbul dan frekuensinya sering, sehingga pasiennya nggak bisa tidur nih semalaman. Jadi waktu mengkaji nyeri, pastikan, karena nyeri kan macam-macam ya, ada nyeri somatik, nyeri neuropatik, kemudian nyeri karena psikologis. Jadi untuk mengkonsulkannya, kita harus memastikan itu nyeri apa, skalanya berapa, kemudian sensasinya seperti apa, karena obatnya akan berbeda. Jadi kebetulan pasien ini ngerasain nyerinya tuh pertamanya tuh seperti benda tumpul, terus senut-senut gitu. Akhirnya kita sarankan untuk minum paracetamol, berkurang, tapi selanjutnya dia nyerinya seperti kesetrum. Jadi untuk nyeri yang neuropatik itu juga butuhnya obat yang berbeda. Jadi untuk saran pemeriksaan, kami setelah memberikan keluhannya pasien, kita tanyakan ke dokternya, mohon untuk penata laksanaan nyeri neuropatik, perlukah untuk diresepkan gabapentin? Karena obat nyeri yang lain tidak efektif. Ini contoh konsulen kita ke dokter seperti ini. Setelah mendapatkan obat nyeri neuropatik dengan gabapentin, nyerinya sudah berkurang, kemudian kita evaluasi dalam 24 jam apakah dosisnya cukup, apakah ada nyeri renjatan atau nyeri yang timbul sebelum meminum obatnya. Kalau tidak ada boleh dilanjutkan, kalau ada berarti nanti ada obat breakthrough dan sebagainya. Tapi setelah minum obat ini, pasiennya jadi bisa istirahat, jadi kualitas hidup pasien bagus. Seperti itu, Bu Evi. Oke. Kalau misalnya edukasi ke pasiennya gitu, Mbak Rifa, selain dari obat gitu ya, biasanya kalau di Walker sendiri, apa yang menjadi poin penting gitu, Mbak Rifa? Apakah misalnya dia nyerinya tuh di kaki, apakah kita tidak menganjurkan, jadi kita nggak menganjurkan untuk jalan atau seperti apa gitu, Mbak Rifa? Gimana, Bu Evi? Edukasinya gitu ke pasien, kan pasiennya ngerasa nyeri ya, di kaki kan ya. Nah, apakah mungkin respon kita malah menjadi ya udah Ibu dikurangi aktivitas fisiknya gitu, atau sebenarnya kalau di luar dari secara farmakologi gitu ya, kalau di Walker sendiri edukasi untuk ke pasiennya secara non farmakologinya apa saja gitu, Mbak Rifa? Kalau seharusnya untuk kegiatan yang sebelumnya dia bisa lakukan, kemudian tidak bisa dilakukan karena sakit, kita kaji dulu apakah nyerinya itu muncul karena dipakai untuk berjalan atau pas dia tidur biasa aja tetap nyeri. Dan pasien dengan luka biasanya kalau dia tidak berdarah kemudian tidak nyeri kan harusnya dia tetap bisa jalan ya, tetap bisa jalan, tetap bisa aktivitas. Kemudian karena nyeri aktivitasnya jadi berkurang, itu sebenarnya harusnya nyerinya yang kita kaji. Aktivitas pasiennya tetap harus bisa dilakukan selama dia tidak berlebihan, aktivitas normal aja. Kalau untuk non-farmakologinya, kalau masih bisa dengan dia istirahat, kemudian atau kaki dengan ditinggikan nyerinya berkurang, atau dengan rileks
beberapa jam, kemudian dimasas dengan lotion ringan dia bisa berkurang, nggak apa-apa. Tapi kalau nyerinya udah mulai mengganggu kualitas hidupnya, tidak bisa tidur, terus renjatannya sering gitu, berarti memang harus perlu dikonsulkan karena itu kan kenyamanannya sudah terganggu. Seperti itu. Oh, oke, oke. Mungkin saya akan mengoper ke Bapak Ibu semuanya yang punya pengalaman yang sama gitu ya, merawat pasien dengan ada keluhan nyeri. Nah, di sini sebenarnya udah banyak ya. Bu Fitri punya pengalaman kah? Atau Bu Endang? Atau Bu Hawaina? Bu Ria juga udah ada join di sini ya. Pak Sukaryono apalagi nih, hari-hari pasti home care selalu. Bu Inten, boleh langsung unmute aja Bu, nggak apa-apa. Izin, tapi tidak sharing ya, tapi lebih ke bertanya boleh, Kak? Boleh, boleh. Ya, tadi kan dijelaskan yang bahwa nyeri yang di atas 8, skala nyeri di atas 8 itu mending dikonsulkan saja. Nah, kalau misalkan pasiennya itu datang, terus kan lukanya itu terlihat, misalnya luka DM, nyerinya di atas 8, apakah kita melakukan dressing terdahulu dan mengkaji anamnesa atau kita langsung merujuk begitu saja? Atau memang harus aturannya mengisi form rujukan dulu gitu, seperti yang tadi dipaparkan. Kalau seperti itu kan berarti kita harus membuka si lukanya, misalkan menganamnesa, seperti itu kah? Atau bisa kita langsung rujuk begitu saja ke rumah sakit atau misalkan puskesmas yang terdekat? Seperti itu, Kak, mohon penjelasannya. Baik, Mbak Rifa udah nangkep pertanyaannya belum ya? Saya coba untuk Sudah Bu Evi. ya, mungkin lebih ke bagaimana sih kalau alur di Woker sendiri untuk proses referring gitu ya? Atau mungkin kolaborasi dengan nakes lainnya? Baik, jadi kalau untuk sistem rujukan, pasien itu akan kita rujuk ketika ada kegawat daruratan. Kalau pasiennya datang, kemudian ada luka diabetes, kemudian merasakan nyeri, kita bisa kaji dulu nyerinya, di rumah udah minum obat apa, udah dapat penanganan apa, atau obat nyeri apa yang dari dokter yang dia konsumsi, terakhir minum kapan, jadi kita bisa tahu. Untuk nyeri yang biasanya pasien-pasien diabetes itu kan nyerinya seperti ngebut gitu rasanya kan, tapi lukanya luka-luka diabetesnya tidak berdarahan, tidak menunjukkan kegawat daruratan, kemudian kita melihat anamnesa pasiennya dia tidak pucat, tidak lemas, seperti itu masih aman untuk dilakukan perawatan luka, berarti kita bisa melakukan perawatan luka sekaligus mengkaji nyerinya dengan kalau dia ada obat nyeri boleh diminumkan. Yang aman adalah paracetamol biasanya. Paracetamol itu golongan obat nyeri yang paling rendah dan paling aman untuk dikonsumsi. Kita tanyakan terakhir minum kapan, kalau terakhir minum lebih dari 4 jam boleh diminum saat itu juga buat mengurangi nyerinya. Karena obat paracetamol itu kan minimal 3000 mg per 24 jam. Jadi kalau satu tabletnya cuma 500 mg 4 jam tapi masih nyeri boleh diminumkan lagi sambil kita ngerawat lukanya. Kemudian kita bisa cek lab apakah menunjukkan kegawat daruratan seperti apakah leukositnya tinggi, kemudian Hb-nya apakah aman. Setelah itu baru kita konsulkan. Jadi bukan kita langsung rujuk kalau tidak ada kegawat daruratan. Kalau kegawat daruratan baru kita langsung rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau masih bisa dengan penanganan kita sambil rawat jalan, biasanya kita konsulkan ke dokter. Seperti itu. Oke, oke. Mbak Bu Intan sudah bisa menangkapkah? Atau mungkin ada yang kurang jelas gitu? Berarti, Kak, kalau misalkan gawat darurat, udah aja kita langsung rujuk, gak usah kita tulis dulu surat konsulan ini ya, sama nggak usah dulu kita buka lukanya, kita langsung rujuk aja gitu ya ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat itu, puskesmas itu. Begitu, Kak? Ya, makanya waktu datang pengkajian lengkapnya itu harus benar-benar kita kaji ya. Jadi bagaimana nafasnya, bagaimana tensinya, kemudian bagaimana dengan gula darahnya, apakah drop, kemudian apakah pasien sesak atau enggak, itu harus benar-benar kita lihat. Kalau masih bisa dengan di sini ada oksigen umpama, dengan oksigen kemudian udah mulai nyaman karena dia agak sesak mungkin ditidurkan, kemudian dia agak dudukan dia enak, kan itu termasuk kegawat daruratan juga. Tapi dengan posisi dia mulai enak, ya kita bisa membersihkan lukanya dengan cepat, kemudian kita begitu pulang dari sini kita sarankan untuk ke dokter. Jadi nggak perlu bawa lembar konsul ini. Oh, baik, Kak, berarti usahakan dari kita penanganan dari kita dulu berarti ya, Kak, ya. Kalau misalkan sekiranya nggak bisa baru kita rujuk konsulkan begitu mungkin ya, Kak?
Betul, Nah, siap Kak. Makasih banyak Kak. sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Inten. Mungkin juga Bapak Ibu semuanya yang di luar dari Woker gitu ya bisa sharing juga sih sebenarnya ya. Kalau di Kak, ini Mbak, mungkin triggernya dari Mbak Rifa dulu. Kalau di Woker sendiri, alat untuk kegawat daruratan yang sudah tersedia di Woker dan selalu ready gitu itu apa aja Mbak Rifa? Kalau di kami baru ada oksigen sebenarnya itu yang aman untuk digunakan di kita ya. Oksigen, jadi kalau ada sesek, kemudian kita bisa cek saturasinya. Kalau udah mulai sianosis, kita cek saturasinya. Udah itu aja. Tapi kalau harus segera bawa ke IGD, langsung kita bawa IGD aja. Oh, oke. IGD diantar sama tim Woker atau mandiri gitu pasiennya? Mandiri. Jadi untuk segera bawa keluarga ke rumah sakit terdekat. Oke. Nah ini juga Kalau penting ya ternyata. mungkin kalau yang dimaksud Bu Intan ya tadi ya, bukan surat konsul tapi mungkin catatan aja. Kalau dari kami, jadi pas datang kita tensi berapa tensinya, kemudian tanda-tanda kegawatannya seperti nafasnya berapa, kemudian ada sianosis atau enggak, apakah anis sama enggak, gitu-gitu. Bisa kita tuliskan di kita ada surat lembar konsulan, lembar rujukan seperti itu. Jadi data yang kita anamnesa aja yang menandakan kenapa kita sarankan untuk segera ke bawah ke IGD gitu. Jadi bukan bentuk konsulan lengkap seperti ini. Oke. Semoga bisa ditangkap sama Mbak Intan. Betul itu yang dimaksud. Iya itu Bu. Jadi hasil anamnesa kita secara cepat aja yang menunjukkan segera bawa ke IGD. Jadi kalau mau ngetik lengkap dulu kan kasihan pasiennya ya. Udah mah sesak, kemudian sianosis, perdarahan seperti itu. Iya betul. Cuman kalau dilihat dari sini kan, oh ini lengkap banget gitu kan, mungkin agak butuh waktunya lumayan juga gitu. Tapi kalau tadi yang tadi Kak Rifa jelaskan, oh ya saya ngerti berarti hanya lembar anamnesa yang sebentar saja yang diberikan Ya, untuk ke UGD ya. Iya terima kasih Kak. betul. Sama. Ya, mungkin saya juga sedikit highlight ya bahwa ternyata untuk di praktek mandiri selain harus tersedia dressing tentunya ya, ini juga di pembelajaran juga nih kalau di Woker sendiri ternyata udah ada at least ada tabung oksigen ya. Jadi kalau misalnya ada problem sama pernafasan bisa teratasi secara cepat terlebih dahulu gitu ya. Dan juga disupport sampai dengan keluarga untuk langsung segera ke IGD saya. Oke, Bapak Ibu Kalau semuanya. tadi Bu Wida nitip untuk nyerinya ya. Kalau untuk nyeri ringan, maksudnya ketika dia masuk ke nyeri berat harus dikonsulkan karena beberapa obat kan tidak dijual bebas. Jadi kayak apakah perlu morfin? Pasien-pasien yang kanker kan nyerinya tuh nyeri hebat. Jadi perlu obat yang diresepkan. Tapi kalau untuk saran dari perawat sendiri, kita biasanya kalau nyerinya somatik bisa disarankan untuk memberikan paracetamol di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu nyeri di rumah nanti minum paracetamol ya. Umpama kalau nyeri aja, tapi kalau nyeri aja tentang nyerinya renjatannya lebih cepat, lebih sering frekuensinya bisa 3 kali dalam 24 jam atau bisa per 8 jam. Nanti per 6 jam, nanti per 4 jam maksimal. Kalau dengan paracetamol per 4 jam nggak bisa, nanti biasanya baru kita konsulkan. Itu kan berarti akan masuk nyeri sedang. Nyeri sedang itu bisa diberikan NSAID atau seperti asamefenamat atau ibuprofen. Jadi udah minum paracetamol per 4 jam, nanti perlunya dikasih NSAID. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan paliatif untuk mempelajari nyeri-nyeri seperti ini karena pasien-pasien kita kan penting mendapatkan penanganan nyeri yang tepat dari perawat. Karena nggak semua perawat bisa mengkaji apakah ini nyeri yang somatik ataukah nyeri neuropatik atau renjatannya seberapa sering, butuh breakthrough atau enggak, seperti itu kan nggak semua perawat. Jadi kalau Bapak Ibu punya dasarnya di perawatan nyeri, perawatan paliatif, mungkin Bapak Ibu bisa ikut itu. Jadi lebih mudah. Kapan harus dikonsulkan ke dokter, kapan bisa ditangani sendiri. Seperti itu.
Ya, setuju banget ya. Karena kalau di pelatihan WUN sendiri untuk soal nyeri nggak sedetail yang ada di palliative care ya Mbak Rifa ya. Betul. Seperti itu. Tadi tuh saya mau tanya soal, kan ini perlu dikaji terus-menerus ya, soal si skala nyerinya gitu. Apalagi tadi ada tahap bertahap soal pemberian obatnya gitu. Apakah kalau di Woker sendiri gitu Mbak Rifa, itu akan dipantau selama 24 jam lewat handphone gitu ya, lewat komunikasi by WA gitu. Apakah seperti itu atau gimana tuh Mbak Rifa? Iya, betul. Jadi kalau nyeri memang tidak bisa dilepas. Jadi mesti dalam 1 kali 24 jam nyeri harus tertangani. Paling tidak berkurang 1 kali 24 jam. Jadi selama pulang dari Woker tetap kita pantau atau kita kasih tahu ke orang tuanya. Nanti setelah 8 jam kasih tahu kita ya kalau nyerinya nggak berkurang gitu. Jadi kita bisa nambahin, oh per 6 jam aja minumnya paracetamolnya seperti itu. Atau nanti setelah minum per 4 jam nih, paracetamol per 4 jam tetap nyerinya masih hebat, masih nyeri sedang, umpama 7 dari 10, mesti gimana, berarti biasanya kita udah minta ke keluarga untuk memantau kalau per 4 jam atau per 6 jam atau per 8 jam nyeri tidak berkurang, kasih tahu kita, jadi kita tahu untuk mengkonsulkan ke dokter tuh kapan. Seperti itu. Oh, oke. Karena goal Harus nyeri siap itu juga 1 ya. kali 24 jam. Apa? Kalau pasien dengan keluhan nyeri seperti ini harus siap sedia untuk selalu dihubungi sama pasiennya. Betul. Tengah malam juga harus siap sedia. Oke, Bapak Ibu semuanya mungkin masih adakah yang mau kita diskusikan nih, mumpung masih ada Mbak Rifa. Mbak Rifa sendiri background-nya cukup kental ya di palliative care, jadi cukup lihai juga gitu ya untuk menangani pasien-pasien dengan wound, tapi juga masuk ke dalam kategori yang palliatif gitu. Karena jangan salah juga mungkin ya Mbak Rifa ya, ada beberapa pasien yang kita lihatnya dia kayaknya pasien yang hanya dengan luka aja deh gitu ya, tapi kalau di Woker sendiri setahu saya dia akan dikategoriin apakah ini wound yang cenderung ke kuratif ataupun ke paliatif gitu ya. Nah, mumpung masih ada Mbak Rifa nih yang berkenan untuk join hari ini, Bapak Ibu semua, mau adakah yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kita bisa lanjut untuk konsultasi sebenarnya di dalam grup pelayanan konsultasi lagi ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu mungkin baru ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini yang sudah berdiskusi bareng-bareng. Semoga hari ini cukup bermanfaat dan bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mbak Rifa, Ibu Ida. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bye.